Duka mendalam, Iis Dahlia kehilangan ibu mertua kesayangan. Iis Dahlia masih diliputi duka atas wafatnya ibu mertua, Sri Wiganti Pujiastuti, pada Kamis 18 Juli 2024. Dan di hari keempat mangkatnya sang mama mertua, Iis Dahlia masih tidak menyangka ditinggal secepat itu oleh ibu kandung Satrio Dewandono, suaminya. Bahkan Isda merasa almarhumah ibu mertuanya masih ada di rumah. Orang yang terakhir yang rumahnya diinepin itu rumah aku. Jadi mama tuh nginep dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Senin. Mama nggak ada hari Kamis pagi. Gitu. Kan mama sering nginep di rumah ya. Jadi kayak kita meja makan, aku lihat ada dia lagi duduk gitu. Di atas gitu, aku suka lihat dia tiduran. Nanti kalau pagi-pagi dia berjemur di depan di teras. Aku juga kayak liatin. Jadi sekarang tuh aku kayak ya udah setiap lewat gini mama, udah gitu aja. Di tengah kesedihannya, Iis Dahlia juga merasakan kesal karena tidak berada di samping almarhumah ibu mertuanya saat menghembuskan nafas terakhir. Ketika itu, Isda sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Lalanya aku syuting pagi gitu. Nah kalau aku syuting kebiasaannya aku di dalam mobil tuh aku dandan. Nggak pernah ngelihat handphone, nggak pernah apa. Jadi aku nggak ngelihat itu ternyata di grup tuh udah rame, udah tangting. Mamah itu dari jam 7 pagi itu udah telepon adekku, bilang aku kok dadanya sesak ya gitu. Kakak tertua yang paling deket rumahnya sama mama udah sampai, dia bilang udah kita cari rumah sakit yang dekat aja karena mama udah pingsan. Sampai rumah sakit ternyata mama tuh udah nggak ada. Ternyata mama tuh punya sakit jantung dan tidak ngomong sama kita. Saat prosesi pemakaman almarhumah Sri Wiganti Pujiastuti, Isda terlihat sangat sedih. Begitu juga dengan sang suami Satrio Dewandono. Namun pada pemakaman itu, putra Iis dan Satrio, Devano Danendra, tidak bisa hadir karena sedang syuting di luar kota. Devano menyaksikan pemakaman eyang putrinya melalui video call. Tengah malam suami aku kayak ngeliat handphone, lihat CCTV, liatin rekaman ibunya itu. Lagi tiduran di kursi, lagi nonton, lagi buka-buka handphone. Aku pikir lagi lihat apa, ternyata dia lagi lihat mamanya. Kepergian almarhumah Sri Wiganti Pujiastuti untuk selama-lamanya tak hanya membuat Iis Dahlia kehilangan sosok ibu mertua yang baik dan sayang kepadanya. Mendiang ibu mertuanya itu ternyata juga memberikan kenangan manis kepada Iis, yakni menyimpan tabloid yang memberitakan tentang Isda dan Satrio dari mulai mereka pacaran hingga kelahiran Devano. Jadi dari pertama kali aku kenal sama Andri masuk berita tuh dia simpen tabloidnya masih ada di dalam kopernya dia. Suamiku diambil dibawa pulang. Terus di handphone itu kayak difolderin Iis Dahlia. Jadi pas dibuka tuh fotonya eyang sama ayang ada aku semua. Liburan ke Amerika, Ayu Ting Ting obati lara. Pasca putus dari tunangannya Letu Fardana, ajak putri sematawayangnya Bilqis Humaira Razak jalan-jalan liburan ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ya, Ayu tampaknya menolak patah hati usai gagal nikah dengan tunangannya. Bersama Bilqis, Ayu memilih bahagia menikmati eksotisme pantai Santa Monica, Los Angeles, California. Ya, ini kita udah sampai di Santa Monica. Beberapa hari menikmati liburan musim panas di Los Angeles, Ayu Ting Ting benar-benar melupakan kegagalan asmaranya dengan Letu Fardana. Ibu satu anak itu heboh jalan-jalan ke kawasan downtown, tempat yang menyerupai pasar kaget kalau di Indonesia. Dan beginilah kehebohan Ayu Ting Ting saat menikmati pasar kaget ala California, Amerika. Warga, selamat pagi, kita di Road Downtown LA. ibaratnya ini pasar kaget kalau di Jakarta. Ini si Bilqis lagi nyari slime warga. Slime nggak ketemu, yang ketemu ntar apaan nih? Sepatu boot nih. Ragil, Sarah, lu mau beli nggak? Ya, negeri Paman Sam Amerika jadi tempat Ayu melipur lara asmaranya. Faktanya, Ayu tampak begitu bahagia menikmati destinasi demi destinasi selama ia dan Bilqis liburan di Amerika.
Lantas benarkah kepergian Ayu liburan ke Amerika tanpa orang tua? Sekaligus Ayu ingin merasakan jadi ibu sepenuhnya bagi Bilqis, tanpa ketergantungan dengan kedua orang tua? Harus dijalanin Mbak semuanya, harus dinikmatin, harus disyukuri, dan udah, kehidupan harus tetap berjalan seperti biasa. Dan alhamdulillah semuanya baik-baik. Kita ikutin aja jalan yang Allah kasih buat kita, nikmatin yang tadi saya bilang juga, syukurin. Dan ya jalanin aja lah. Kehidupan kan harus tetap berjalan. Tanpa Tiko, BCL ajak Noah temui keluarga almarhum Ashraf Sinclair. Di tengah suami tercinta, Tiko Aryawardana menghadapi kasus pelik hingga membuatnya terancam penjara karena tudingan menggelapkan uang miliaran rupiah oleh mantan istri. Tanpa ditemani Tiko, Bunga Citra Lestari mengunjungi keluarga mendiang Ashraf Sinclair di negeri jiran Malaysia. Lantas benarkah ketidakikutsertaan Tiko ke Malaysia lantaran ia kena cekal sejak dilaporkan mantan istri? Pasalnya Tiko hanya terlihat mengantar istri dan putra sambungnya ke bandara. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Let's go. Bye. Ya, kedatangan BCL bersama Noah pun disambut hangat keluarga besar almarhum Ashraf Sinclair. Begitu tiba di Kuala Lumpur, keluarga Sinclair langsung menyambut bahagia kedatangan BCL dan Noah. Bahkan Dida Sinclair, ibu kandung Ashraf, langsung mengabadikan momen pertemuan dengan sang cucu dan BCL di media sosial. Even if it's ordinary life, we will live in our paradise. Bertemu keluarga Ashraf Sinclair tanpa ditemani Tiko membuat BCL jadi sorotan. Benarkah sejak sang suami terseret kasus dugaan penggelapan uang, hubungan BCL Tiko mulai renggang? Entahlah, satu hal yang pasti, BCL ke Malaysia sekaligus menjalani rangkaian acara manggung. Namun yang menarik, di tengah kunjungan ke Malaysia, BCL justru mengumumkan diri meski sudah kembali punya suami. Ia tak berniat memiliki momongan lagi. Ada apa sebenarnya dengan BCL? Benarkah keputusan tersebut berkaitan dengan sang suami didera kasus? Sampai detik ini aku berbicara tidak berniat untuk punya anak lagi karena Noah juga sudah teenager dan I'm already 41. I think it's risky. Pucat dan tampak kurus, benarkah Rizky Bilar sakit mengkhawatirkan? Sempat tumbang dan harus dilarikan ke IGD beberapa hari yang lalu. Kondisi Rizky Bilar kini sudah semakin membaik. Namun penampilan ayah satu anak itu masih terlihat sedikit pucat dan agak kurus. Sekitar jam 9 kurang kita sampai puncak, sampai puncak. Kita acara setengah satuan selesai, kita pulang dulu ke rumah karena memang kalau dari puncak ke Bandung saya agak muter kan itu jalanannya, jadi kita memutuskan untuk pulang dulu ke rumah. Saat saya bangun jam 4 saya udah mulai nggak nyaman tuh badannya, udah mulai muntah-muntah, tapi karena satu hal dan sebagainya saya memutuskan untuk ya udah gue tetap datang aja deh. Ya, suami Lesti Kejora itu mengaku jika dirinya kelelahan hingga membuatnya lemas dan muntah-muntah karena saking padatnya jadwal. Bilar pun harus dirawat inap selama 2 hari di rumah sakit. Saya yang tadi memaksakan diri untuk tetap tampil, ternyata memang nggak bisa, kondisi tubuhnya memang lagi drop banget saat itu. Akhirnya dibawa ke IGD. Sebetulnya capeknya itu bukan hanya capek badan, khususnya di bulan ini. Capeknya tuh capek pikiran juga gitu. Ya, pikiran terkuras. Meskipun baru saja pulih dari sakit, Bilar menuturkan jika dirinya sudah dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Bahkan pria asal Medan itu kini tengah sibuk untuk mempersiapkan debut teranyarnya sebagai seorang penyanyi. Syukurnya memang di hari kedua saya udah mulai recovery, udah mulai bisa beraktivitas kembali.
Ya dan itu mungkin ini aja sih kali cara Tuhan ngasih tahu saya untuk butuh istirahat, kamu butuh istirahat dulu gitu. Ini lagu yang ke-12 saya bikin, lagu yang ke-12, pas banget lagi tanggal lahir saya 12. Lagu ke-12 yang saya bikin, waktu itu saya pengen bikin lagu yang enteng, lagu yang bertema, lagu yang ringan, lagu yang easy listening gitu. Sayangnya, terjunnya Bilar ke dunia tarik suara tak mendapatkan respon yang baik dari warganet. Banyak yang mengkritik suara Bilar yang dinilai kurang oke dan terlalu memaksakan diri. Meski liriknya lagu yang Bilar tulis indah dan juga romantis. Karena saya terinfluence dari lagunya Januari, 11 Januarinya Gigi, yang memang menceritakan bagaimana perjalanan dan peristiwa momen historical di bulan Januari ya. Saya sendiri merasa sangat puas sekali ketika melihat hasilnya dan insya Allah bisa diterima oleh masyarakat. Tak temani Azam ke Singapura, Sule pilih hibur siswa dan guru. Sule bikin heboh sekolah SMK Negeri 10 Karawitan yang berlokasi di Bandung untuk menemui guru-guru yang spesial dan para siswanya. Bagi Sule, sekolah tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga besarnya. Momen kedatangan Sule ke sekolah Karawitan ini pun langsung menyita perhatian. Wah, seru banget ya. Para siswa juga unjuk kebolehan di atas panggung dan tampak percaya diri tampil di depan komedian terkenal itu. Hey, mama, life is just. Kalau ditemukan gerak, malu aku teh. Neng sekarang jadi majikan. Ini pembantu. Profesional. Gak mau, Ah, berarti udah tidak profesional. gak berani. Harus berani. Tantang. Setelah sempat dihibur siswa dengan berbagai kesenian, Sule nggak mau kalah. Ia pun tampil menyanyi nih. Kini sudah sukses dan punya istana di Tambun. Pastinya jadi lambang kesuksesan Sule dong. Siapa tahu kesuksesan Sule ini bisa jadi inspirasi para murid sekolah di sana. Sementara itu Natalie Holzer tampak sedang menikmati liburannya di Singapura dengan mengajak buah hatinya Azam. Azam sangat antusias saat diajak Bunda Natalie mengunjungi Universal Studio. Lantas seperti apa keseruan liburan Azam? Sini